Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rohmiati MSI selaku pembahas saya. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Sabdaning Tias MPD selaku pembimbing satu saya. Dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Sugiman MPD selaku pembimbing dua saya. Baiklah, nama saya Novita Sari, PGSD 2016. Izin untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Gerakan Literasi Sekolah dengan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 5 Sekolah Dasar. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah pada hasil pendahuluan terdapat 300 peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Terdapat sebanyak 200 peserta didik atau 66,45% peserta didik memiliki keterampilan yang masih rendah. Sedangkan 101 atau 33,55% peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir kritis tinggi atau aktif. Itu pun hanya peserta didik yang pintar-pintar saja dan sering membaca buku, sehingga keterampilan berpikir kritis peserta didik terus terasah. Selain itu, rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik pada proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak seringnya peserta didik membaca ulang materi pelajaran yang dipelajari. Kemudian, peserta didik malas untuk membaca, dan cara pendidik mengajar yang masih monoton dan terjadi dalam satu arah, sehingga peserta didik tidak tertantang untuk mengembangkan aspek kognitif tingkat tinggi, termasuk keterampilan berpikir kritis. Selain itu, latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah dari 300 peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung terdapat sebanyak 209 atau 69,44% peserta didik tidak sering melakukan gerakan literasi sekolah atau rendah. Sedangkan 91 atau 30,56% suka peserta didik sering melakukan GLS atau aktif. Itu pun peserta didik yang pintar-pintar saja dan suka membaca buku. Rendahnya gerakan literasi sekolah peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, pada tahap pembiasaan, peserta didik malas untuk membaca, dan pada tahap pengembangan, peserta didik tidak berani melaksanakan presentasi dan hanya mengandalkan temannya saja yang pintar. Dan pada tahap pembelajaran, peserta didik kurang untuk berargumen dan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan identifikasi masalah. Masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar, yaitu 200 atau 66,45% peserta didik dari 301 peserta didik. Yang kedua, kurang seringnya peserta didik membaca ulang materi pelajaran yang sudah dipelajari. Yang ketiga, rendahnya GLS peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar, yaitu 209 atau 69,44% peserta didik dari 301 peserta didik. Yang keempat, proses pembelajaran yang cenderung didominasi oleh pendidik dan terjadi dalam satu arah, sehingga peserta didik tidak tertantang untuk mengembangkan aspek kognitif tingkat tinggi termasuk keterampilan berpikir kritis. Pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh masalah yaitu kurangnya gerakan literasi sekolah yang dilakukan peserta didik sehingga menyebabkan rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari pembatasan masalah yang sudah saya sebutkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara gerakan literasi sekolah dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara gerakan literasi sekolah dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi peserta didik, B. Bagi pendidik, C. Bagi sekolah, dan D. Bagi peneliti lain. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, subjek penelitian.
Subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar yang berjumlah 301 peserta didik. Yang kedua, objek penelitian, yaitu hubungan gerakan literasi sekolah dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Yang ketiga, tempat penelitian. Tempat penelitian yaitu SD Al-Kausar yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta Bypass depan Islamic Center Kecamatan Raja Basah Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Gerakan literasi sekolah. Yang pertama, pengertian gerakan literasi sekolah. Menurut Retna Ningdia DKK 2016 halaman 3, Dewi Utama DKK 2016 halaman 2, Lamonika Sesarini 2018 halaman 8. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa GLS adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, kemudian mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara, serta bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Yang kedua, tujuan gerakan literasi sekolah. Menurut Dewi Utami DKK dalam buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah 2016 halaman 2, Gudi 1999 halaman 3, Elizabeth Sulby 1986 halaman 7, Patricia DKK 2017 halaman 5. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan gerakan literasi sekolah adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, menumbuh kembangkan budaya literasi peserta didik dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, 3. Ruang lingkup gerakan literasi sekolah. Menurut Dewi Utama DKK, buku dalam Panduan Gerakan Literasi Sekolah 2016 halaman 3, Lamonika Syahrini 2018 halaman 3. Widarti DKK 2016 halaman 9-10. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup gerakan literasi sekolah adalah lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial dan efektif, lingkungan akademik. Yang keempat, tahapan-tahapan gerakan literasi sekolah di SD. Menurut Retna Ningdia DKK 2016 halaman 7-40, menurut Kemendikbud halaman 3 tahun 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2016 halaman 28. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan tahapan-tahapan gerakan literasi sebagai indikator penelitian menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2016 halaman 28, yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Alasannya, karena pada tahap ini, peneliti dapat mengukur berapa seringnya peserta didik untuk membaca di setiap harinya, dan mengetahui bagaimana hubungan GLS dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang B. Berpikir kritis atau critical thinking. 1. Pengertian berpikir kritis. Menurut Sugiarto dalam Ahmadi Liv Hoirul dan Sofan Amri 2010 halaman 62, Gerhan dalam DM Suwarman 2009 halaman 11, Cece Sanjaya 2010 halaman 72, Pujiono 2012 halaman 30, Bisma Murti 2009 halaman 32, Enis dalam Mahfuzah 2015 halaman 64-72, Amalina 2017 halaman 25, Cahyani DKK 2017 halaman 14-22. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang sedang dihadapi seseorang. Seseorang yang berpikir kritis akan selalu menggunakan kebenaran informasi yang diperolehnya. Yang kedua, karakteristik berpikir kritis. Menurut R.H. Ennis tahun 1991, Giancarlo C.A. N. Feswan P.A. 2001 halaman 3, Pierce dalam Desmita 2010 halaman 154, Bisma Murti 2019 halaman 2, Marsano DKK dalam Jurnal Pujiono 2012 halaman 35. Berdasarkan beberapa karakteristik menurut para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik berpikir kritis yaitu kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu selalu melalui proses penyaringan segala informasi yang diterima dengan pemahaman secara menyeluruh, analisis secara teliti, dan penelitian dengan karakteristik tertentu untuk memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, pentingnya keterampilan berpikir kritis. Menurut tim dosen Fakultas Psikologi 2018 halaman 66,
Maroco dalam Yunus Abidin, DKK 2018 halaman 15. Mike Novia Indriani, DKK 2019 halaman 201. Syarifuddin 2018 halaman 22. Agus Tanto, DKK 2019 halaman 337. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pentingnya keterampilan berpikir kritis adalah untuk bertahan dari derasnya arus globalisasi, sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk memecahkan masalah di dalam proses pembelajaran dan masalah yang lebih kompleks di masa yang mendatang. Yang keempat, langkah-langkah berpikir kritis. Menurut Duron, Limbach, dan Wow, volume 17 nomor 2, halaman 161 sampai 163 tahun 2005, Lindsay, Cindy L. and Walter Susan K. 2009 halaman 5, Sukma Dinata 2012 halaman 122 sampai 223. Knedler dalam Hendra Surya 2013 halaman 179 sampai 180. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap langkah dalam berpikir kritis selalu dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan. Setelah ditemukan permasalahan, selanjutnya dilakukan eksplorasi terhadap permasalahan tersebut dan dicari kemungkinan alternatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya, dari fakta yang ada dan dengan didasarkan pada pemikiran yang mendalam, kemudian diambil suatu keputusan. Untuk selanjutnya, keputusan tersebut akan selalu dimonitor dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, indikator berpikir kritis. Menurut R.Z. Marzano, DKK 1989, Peter A. Feswan 2011 halaman 8, Robert H. Ennis 2011 halaman 2-4, Bisma Murti 2009 halaman 3. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, indikator berpikir kritis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah indikator berpikir kritis menurut Bisma Murti 2009 halaman 3, meliputi 1. Merumuskan masalah, 2. Memunculkan ide-ide baru, 3. Mengumpulkan dan menilai informasi, yang keempat, menarik kesimpulan dan solusi, yang kelima, berpikir terbuka terhadap kemungkinan yang ada, yang keenam, membedakan fakta dan pendapat, yang ketujuh, mampu memberikan solusi atas suatu masalah, yang kedelapan, jujur dan menolak manipulasi. Alasannya adalah indikator menurut Bisma Murti 2009 halaman 3 jarang digunakan oleh peneliti lainnya. Di samping itu, indikator tersebut juga berkaitan dengan gerakan literasi sekolah di mana peserta didik yang suka membaca akan memiliki keterampilan atau kemampuan berpikir kritis dan mampu memecahkan permasalahan dengan kritis. Yang keenam, hubungan keterampilan berpikir kritis dalam literasi. Menurut Soyomukti 2016 halaman 429 sampai 434, Pujiono 2012 halaman 34, Cahyana DKK 2017 halaman 16. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis dalam literasi membaca, yaitu dalam aktivitas membaca setiap hari, orang harus memahami isi bacaan kata demi kata, kalimat demi kalimat, serta paragraf demi paragraf, sehingga seseorang benar-benar paham mengenai isi bacaan yang dibacanya. Setelah seseorang dapat memahami dan menyimpan ingatan dalam jangka panjang, maka seseorang pembaca kritis akan mampu mengambil pesan-pesan informatif yang dapat membangun dirinya. Membaca kritis secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi perubahan dalam dirinya dan bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, Vincent Retno Kusumaningrum tahun 2019, Ranti Wulandari tahun 2017, Rena Herdiana tahun 2019, Luki Nindirian di Kamar Marfuki tahun 2016, Fatma Ayu Prastiwi 2016. Selanjutnya, kerangka pikir. GLS merupakan salah satu upaya sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Melalui kegiatan literasi yang dilakukan, peserta didik akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang akan ditemukan setelah peserta didik membaca atau menyimak cerita atau informasi. Berbagai permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik tersebut secara otomatis akan menimbulkan berbagai analisis permasalahan oleh peserta didik tersebut. Peserta didik akan terus terdorong dan terlatih untuk berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga akan membentuk karakter peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir kritis. Dengan demikian, diduga ada hubungan antara gerakan literasi sekolah dan keterampilan berpikir kritis peserta didik, di mana semakin baik gerakan literasi sekolah akan memungkinkan semakin tinggi keterampilan berpikir kritis peserta didik. Sedangkan semakin kurang GLS akan memungkinkan
Semakin rendah keterampilan berpikir kritis peserta didik. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara gerakan literasi sekolah atau GLS dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, sedangkan desain penelitian ini adalah ex post facto dengan jenis causal research. Yang B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah di SD Al-Kausar Bandar Lampung, sedangkan waktu penelitiannya pada semester genap di kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Yang C. Populasi dan sampel penelitian. Populasinya berjumlah 300 peserta didik dari kelas 5A sampai dengan 5H. Sampel penelitian adalah 70 peserta didik, yaitu kelas 5B dan kelas 5H. Selanjutnya, teknis sampling penelitian, yaitu purposive sampling dengan pertimbangan bahwa terdapat rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik dan gerakan literasi sekolah peserta didik. Untuk keterampilan berpikir kritis peserta didik terdapat di lampiran TIK 5 halaman 92. Sedangkan untuk gerakan literasi sekolah terdapat pada lampiran 6 halaman 93. Selanjutnya yang D, variabel penelitian. Variabel independen atau bebas dilambangkan dengan X adalah gerakan literasi sekolah atau GLS. Sedangkan variabel dependen atau terikat dilambangkan dengan Y, keterampilan berpikir kritis. E. Definisi operasional dan konseptual variabel. Definisi konseptual. 1. Gerakan literasi sekolah atau GLS adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, menyimak, melihat, menulis, dan atau berbicara, serta bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara logis yang berorientasi pada tujuan untuk menghasilkan kesimpulan dan keputusan atas dasar bukti tertentu, sehingga dapat digunakan dalam membuat kesimpulan atau pertimbangan dan atau keputusan tertentu. Selanjutnya, definisi operasional. 1. Gerakan literasi sekolah. Yang pertama, pada tahap pembiasaan, yang kedua pada tahap pengembangan, yang ketiga pada tahap pembelajaran. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, merumuskan masalah, kedua, memunculkan ide-ide baru, yang ketiga, mengumpulkan dan menilai informasi, yang keempat, menarik kesimpulan dan solusi, yang kelima, berpikir terbuka terhadap kemungkinan yang ada, yang keenam, mampu membedakan fakta dan pendapat, yang ketujuh, mampu memberikan solusi atas suatu masalah, yang kedelapan, jujur dan menolak manipulasi. F. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket. Yang kedua, dokumentasi. Yang G. Instrumen penelitian. Pertama, angket digunakan untuk gerakan literasi sekolah dan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, dokumentasi untuk memperoleh data sekunder berupa gambaran umum lokasi penelitian dan memperoleh data peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya H. Uji prasyarat instrumen. 1. Uji validitas. Penelitian ini menggunakan uji validitas expert judgment atau penilaian ahli dan menggunakan rumus korelasi product moment. Selanjutnya yang kedua, uji reliabilitas. Pada penelitian ini menggunakan uji reliabilitas Cronbach alpha. Yang I. Teknik analisis data menggunakan rumus korelasi percent product moment. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. A. Gambaran umum lokasi penelitian. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Dan yang kedua, situasi dan kondisi sekolah yang terdapat pada halaman 50 sampai 54. Yang B. Hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji prasyarat instrumen. Yang A. Hasil uji validitas. Hasil uji validitas dan keterampilan berpikir kritis itu diujikan di kelas 5A SD Al-Kausar Bandar Lampung dengan jumlah peserta didik 39 peserta didik. Maka didapat hasil analisis gerakan literasi sekolah, yaitu dari 20 pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan dengan kategori untuk soal nomor 1 itu sangat tinggi dan soal nomor 2 sampai nomor 20 itu dengan kategori tinggi.
Data lengkap ada di lampiran 11 halaman 103. Selanjutnya, hasil analisis validitas instrumen keterampilan berpikir kritis peserta didik. Maka, dari 20 pernyataan dinyatakan valid dengan kategori untuk soal nomor 2 dan nomor 11 sangat tinggi, sedangkan untuk nomor yang lain adalah tinggi. Data lengkap ada di lampiran 13 halaman 111. Selanjutnya, B. Hasil uji reliabilitas. Hasil analisis reliabilitas instrumen gerakan literasi sekolah didapat jumlah varians item yaitu 17,2, sedangkan varians total yaitu 148,54. Data lengkap ada di lampiran 15 halaman 119. Sedangkan untuk hasil analisis reliabilitas instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis, data lengkap ada di lampiran 16 halaman 123 dengan jumlah varian item 17,66, sedangkan varian total yaitu 152,53. Selanjutnya yang kedua, deskripsi data variabel penelitian. A. Untuk gerakan literasi sekolah yang dilakukan pada penelitian dengan jumlah peserta didik yaitu 70 peserta didik di kelas 5B dan 5H, maka terdapat untuk gerakan literasi sekolah yaitu dengan kategori sedang, interval 53 sampai 62, frekuensi 42, persentase 60%. Sedangkan untuk keterampilan berpikir kritisnya, maka kategori tinggi, interval 62 sampai 69, frekuensi 30, persentase 42,86. Untuk gerakan literasi sekolah, data lengkap ada di lampiran 18 halaman 130, sedangkan untuk keterampilan berpikir kritis, data lengkap di lampiran 20 halaman 135. Selanjutnya, hasil penelitian. Rumus korelasi produk momen dengan bantuan Microsoft Office Excel 2007. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, artinya terdapat hubungan atau HA diterima dan HO ditolak. Hasil analisis korelasi produk momen GLS pada tahap pembiasaan dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik didapat N sama dengan 70, sigma X 1482, sigma Y 4435, sigma XY 94539, sigma X kuadrat 32100, sigma Y kuadrat 284457. Maka RXY adalah 0,41 dengan kategori sedang. Data lengkap ada di lampiran 21 halaman 137. Berdasarkan tabel hasil uji korelasi produk momen gerakan literasi sekolah pada tahap pembiasaan dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik, didapat nilai R hitung sebesar 0,41, sedangkan R tabel 0,23 atau R hitung lebih besar dari R tabel, artinya terdapat hubungan atau HA diterima dan HO ditolak, yang artinya bertanda positif dengan kriteria sedang. Selanjutnya, hasil analisis korelasi produk momen GLS pada tahap pengembangan dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik. N 70, sigma X 1379, sigma Y 4435, sigma XY 87944, sigma X kuadrat 28239, sigma Y kuadrat 284457. Didapat Rx sama dengan 0,30 dengan kategori rendah. Data lengkap ada di lampiran 22 halaman 140. Berdasarkan tabel uji korelasi produk momen gerakan literasi sekolah pada tahap pengembangan dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik, maka didapat nilai R hitung sebesar 0,30, sedangkan R tabel 0,23 atau R hitung lebih besar dari R tabel, artinya terdapat hubungan atau HA diterima dan HO ditolak, yang artinya bertanda positif dengan kriteria rendah. Selanjutnya, hasil analisis korelasi produk momen gerakan literasi sekolah pada tahap pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik, didapat N70, sigma X 1269, sigma Y 4435, sigma XY 80904, sigma XY sigma X kuadrat 23469, sigma Y kuadrat 284457, maka didapat Rx
adalah 0,40 dengan kategori sedang. Data lengkap ada di lampiran halaman 143, lampiran 23. Berdasarkan tabel hasil uji korelasi produk momen gerakan literasi sekolah pada tahap pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik dapat nilai R hitung sebesar 0,40 sedangkan R tabel 0,23. R hitung lebih besar dari R tabel, artinya terdapat hubungan atau HA diterima dan HO ditolak yang artinya bertanda positif dengan kriteria sedang. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi produk momen, peneliti menyimpulkan bahwa hasil analisis uji hipotesis GLS pada tahap pembiasaan dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik lebih tinggi hubungannya atau R hitungnya yaitu 0,41 dibandingkan dengan hasil analisis uji hipotesis GLS pada tahap pengembangan dan tahap pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis, yaitu pada tahap pengembangan R hitungnya adalah 0,31 sedangkan pada tahap pembelajaran R hitungnya yaitu 0,40. Tingginya hubungan atau R hitung pada tahap pembiasaan, alasannya adalah peserta didik pada tahap pembiasaan selalu melakukan GLS dengan membaca 15 menit setiap hari sebelum jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Oleh karena itu, hubungannya dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik tersebut lebih tinggi. Beda halnya dengan tahap pengembangan dan pembelajaran, di mana peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dalam presentasi dan menyampaikan argumen atau berkomunikasi dengan aktif dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Maka, dapat disimpulkan, hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan terdapat hubungan atau HA diterima dan HO ditolak, yaitu artinya bahwa terdapat hubungan antara gerakan literasi sekolah atau GLS dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020 dengan kategori sedang. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Rena Herdiana tahun 2019 dengan judul penelitian hubungan minat baca dan gerakan literasi sekolah terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 SD Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara gerakan literasi sekolah dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SDN Gugus Harapan Kecamatan Mijen, dan arah hubungan positif ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,52 adalah positif. Yang C, pembahasan. Tahap pembiasaan dalam gerakan literasi sekolah adalah kebiasaan untuk membaca 15 menit setiap hari dan membangun lingkungan yang literat atau media kebahasaan yang mendukung peningkatan kemampuan peserta didik dan dalam membaca, menulis, dan berkreasi. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dengan rumus korelasi produk momen, gerakan literasi sekolah pada tahap pembiasaan dengan keterampilan berpikir kritis di kelas sampel penelitian dapat dilihat pada bahwa nilai koefisien korelasional yaitu 0,41 kategori sedang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah peserta didik sering membaca dan melakukan kegiatan GLS setiap hari selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai, sehingga kemampuan berpikir kritis dapat terasah. Serta ada kaitannya dengan indikator berpikir kritis, yaitu memunculkan ide baru, mengumpulkan nilai informasi, dan mampu membedakan fakta dan pendapat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayah 2018 halaman 9. Melalui tahapan pembiasaan, gerakan literasi sekolah akan mempermudah pendidik untuk melakukan awal pembelajaran dengan penyampaian manfaat dan aplikasi materi pada kehidupan sehari-hari, serta permasalahan yang sesuai dengan tema yang dipilih untuk dipelajari. Selanjutnya, pembahasan pada tahap pengembangan dalam gerakan literasi sekolah atau GLS adalah peserta didik didorong untuk menunjukkan keterlibatan pikiran dan emosinya dengan proses membaca melalui kegiatan produktif secara lisan maupun tulisan atau dengan diskusi kelompok atau presentasi. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dengan rumus korelasi produk momen, gerakan literasi sekolah pada tahap pengembangan dengan keterampilan berpikir kritis di kelas sampel penelitian dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya yaitu 0,30 dengan kategori rendah. Hal ini karena peserta didik dapat menanggapi isi bacaan pada saat proses pembelajaran dengan mengembangkan iklim literasi di sekolah, senang berdiskusi, hal yang positif, serta ada kaitannya dengan indikator berpikir kritis yaitu merumuskan masalah, menarik kesimpulan, dan solusi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrita dan Nurhilza tahun 2018 dengan judul Student Critical Thinking Skill in Group Discussion, the Case Study of 5 Grade Students in Sukma Bangsa Bireun Elementary School.
Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dikembangkan setelah mendapatkan pengalaman dalam belajar dengan menggunakan diskusi kelompok. Tapi terdapat faktor penting dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, yaitu keterlibatan seseorang pendidik. Pendidik harus berpartisipasi penuh untuk merangsang peserta didik supaya dapat mengekspresikan keterampilan berpikir kritis mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tahap pembelajaran dalam gerakan literasi sekolah adalah mengembangkan kemampuan memahami isi teks, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan dan buku pelajaran. Selanjutnya, hasil analisis uji hipotesis dengan rumus korelasi produk momen gerakan literasi sekolah pada tahap pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis di kelas sampel penelitian dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya yaitu 0,40 kategori sedang. Hal ini karena peserta didik dapat menanggapi isi buku bacaan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis di kelas, serta ada kaitannya dengan indikator berpikir kritis yaitu berpikir terbuka terhadap kemungkinan yang ada, mampu memberikan solusi atau masalah, jujur dan menolak manipulasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2006 halaman 28 yang menyatakan bahwa tahap pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis dan mengolah kemampuan komunikasi melalui kegiatan meningkatkan teks buku bacaan, pengayaan, dan buku pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, keterbatasan penelitian. Penelitian ini dapat dikatakan jauh dari kata sempurna, akan tetapi setidaknya penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi penelitian yang lebih baik. Peneliti selama melakukan penelitian terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti rasakan, antara lain: 1. Penelitian ini hanya dilakukan di SD Al-Kausar Bandar Lampung karena keterbatasan waktu peneliti tidak bisa melakukan penelitian di lebih dari satu sekolah. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan di kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung dan dilakukan secara daring atau online. Penelitian ini masih perlu diperbaiki sehingga dimungkinkan pada penelitian ini untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini. Yang ketiga, pengambilan sampel hanya 70% serta didik, akurasi analisis kemungkinan ada, sehingga pada peneliti lain supaya pengambilan sampel lebih representatif. Namun demikian, hasil penelitian ini tetaplah absah karena telah mengacu pada berbagai teori atau aturan yang ada. Meskipun adanya keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti bersyukur penelitian ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan. A. Kesimpulan. Berdasarkan data hasil penelitian yang didasarkan dari uji hipotesis menggunakan rumus korelasi produk momen dengan R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara gerakan literasi sekolah atau GLS dengan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Yang B. Saran bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi sekolah, dan bagi peneliti lain. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.